Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sobat-sobat Combro dimanapun Anda berada? Semoga kalian semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanpa ada kekurangan apapun ya. Siapa di antara kita yang mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita sendiri tidak mampu untuk menghitungnya. Andaikan kita mengambil segenggam pasir yang ada di lautan, lantas pasir itu kita hitung, apakah kita mampu untuk menghitungnya? Dapatkah kita mampu menghitungnya? Saya rasa tidak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian ingin menghitung nikmat Allah, sungguh nikmat Allah itu tidak terhitung. Itulah ya Allah, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita sebagai manusia harusnya lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nikmat yang Allah berikan kepada kita semakin ditambah karena lantaran kita sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang syukur aku tambah. Itu udah pasti dan pasti ini karena sudah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada kesempatan kali ini ya, saya ingin berbicara mengenai tentang langkah-langkah apa saja yang diambil ketika kita telah menyelesaikan install Windows ya. Jadi ketika kita telah menginstal Windows, langkah-langkah apa saja sih yang akan kita ambil? Oke, sebelum lanjut, seperti biasa, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Kemudian klik like, share, dan komen di bawah ya. Share sebanyak-banyaknya, karena dengan berbagi ilmu, tidak sama sekali mengurangi ilmu yang kita miliki. Justru Allah akan menambah dengan ilmu-ilmu yang baru. Maka dari itu, share-lah sebanyak-banyaknya ya. Agar saudara kita, teman kita, kerabat kita, tetangga kita semuanya tahu ya bagaimana caranya mengambil langkah-langkah apa saja yang kita ambil ketika kita setelah menyelesaikan install Windows ya. Oke, sebelum lanjut seperti biasa lagi saya hitung video ini mulai dari 3, 2, 1. Baiklah sobat-sobat Combro dimanapun Anda berada ya. Jadi setelah kita menginstal Windows ya. Nah, sebelum saya melangkah lebih jauh, bagi kalian yang belum tahu bagaimana sih cara menginstal Windows ya, silakan simak video saya sebelumnya ya. Di situ saya telah menerangkan bagaimana cara menginstal Windows berikut cracknya ya, sehingga kalian tidak perlu ya repot-repot sekali. Kalian cukup melihat video saya, terus klik like, share, dan komen ya. Ya, di situ saya juga sudah memberikan di mana link downloadnya ya. Kalian bisa download, terus kalian bisa install. Nah, terus sebelum install juga kalian harus tahu bagaimana cara membuat booting ya, bootable-nya. Kalian bisa lihat video saya yang ini nih ya. Ya, jadi kalian bisa lihat video-video saya sebelumnya bagaimana caranya membuat booting, terus bagaimana caranya install ya. Oke, di sini saya sudah anggap kalian ini tahu ya bagaimana cara install ya, atau paling tidak kalian sudah install Windows ya. Setelah install Windows, langkah-langkah apa yang akan kita ambil? Biasanya setelah kita install sering terjadi error ya. Kok error ya, habis saya install terus nginstal yang lainnya kok error? Ini karena ada salah satu sebab yang kalian tidak mengikuti langkah-langkah seperti ini. Langkah-langkah apa saja? Yuk simak berikut video ini ya sampai habis, sampai tuntas. Kita lihat di monitor. Nah, ini adalah tampilan dari monitor saya ya. Jadi sebelum kalian melakukan install, jadi setelah kalian melakukan install Windows ya, langkah yang pertama yang kalian harus ikuti yakni kalian install drivernya terlebih dahulu ya. Bagaimana cara melihatnya?
Nah, kalian bisa lihat di sini nih, this PC, klik kanan, manage. Kalian bisa lihat di sini ya, atau bisa dari Windows Explorer ya. Nah, kalian bisa lihat di sini nih, device manager. Nah, ini ya. Jadi driver-drivernya perlu diinstal. Jadi kalau umpamanya kalian tidak mempunyai driver, kalian bisa download yang namanya driver pack ya. Kalian bisa download yang namanya driver pack atau driver dari bawaan. Ketika kalian membeli laptop ataupun komputer, itu biasanya disertakan dengan CD drivernya ya. CD drivernya itu lebih baik dan lebih bagus ya daripada kalian menggunakan driver pack. Biasanya menggunakan driver pack juga terjadi error ya ketika kalian menggunakan driver pack, atau biasanya sering ini blue screen. Nah, kalau seandainya kalian tidak mempunyai driver pack, langkah yang pertama kali kalian ini yakni internetnya ya. Internetnya itu kalian pastikan sudah bisa aktif atau internet ya. Driver internetnya terlebih dahulu saja ya. Itu langkah yang pertama tuh. Kalau keyboard sama mouse itu sudah pasti biasanya bawaannya sudah ada ya, sudah bisa dipakai ya. Kalau umpamanya nggak bisa pakai mouse ya pakai USB mouse. Nah, jadi ingat ya, yang pertama yaitu drivernya, driver dari laptop ataupun komputer kalian. Ini langkah yang pertama ya. Langkah yang pertama. Terus langkah selanjutnya ya. Langkah selanjutnya, oh iya, sebelumnya saya akan memberitahu di mana caranya install driver pack. Nah, kalian bisa lihat ini ya. Di sini saya menggunakan Google Chrome ya. Kalian bisa lihat langsung di Google Chrome ya. Ketik aja di sini download driver pack terbaru. Nah, maka akan muncul seperti ini nih ya. Kalian bisa ambil linknya yang paling atas juga boleh. Nih, kita lihat ini 4 November 2020. Sangat terbaru ini. Berarti kalian tinggal klik ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini nih ya, kalian lihat di sini. Nah, ini ada single linknya. Pakai single link boleh, pakai di part 1, 2, and 3. Ya, part 1, 2 atau 3 juga boleh ya. Di sini ada partisi-partisinya, jadi dibuat 3 partisi karena file downloadnya ini sungguh sangat besar ya. Tapi kalau internet kalian cepat ya, sangat cepat, kalian bisa menggunakan single link saja karena tidak repot-repot kalian untuk harus memadukan 3 partisi ini ya. Nah, di sini kalian bisa klik single linknya ya. Single link. Nah, kalian tinggal ikuti perintah-perintahnya saja ya, perintah-perintah untuk downloadnya. Dan saya pikir ini sangat mudah ya, sangat mudah sekali. Kalian tinggal ikutin saja. Nah, oke ya. Kalau ingat ya, sekali lagi bagi kalian kalau ingin downloadnya cepat, kalian menggunakan IDM. Nah, IDM ini sangat membantu tugas kalian, kerja kalian, meringankan beban kalian untuk download ya. Bagi yang belum tahu nih bagaimana caranya menginstal IDM atau apa itu IDM, kalian bisa lihat di video saya sebelumnya. Kalian bisa simak di situ. Oke, lanjut. Langkah yang kedua ya. Langkah yang kedua, kalian harus menginstal nih WinRAR ya. WinRAR. Jadi yang pertama tadi driver pack, yang pertama itu driver dari laptop ataupun komputer, yang kedua adalah WinRAR ya. Cari WinRAR yang terbaru, kalian bisa download saja ya. Terus yang ketiga, lanjut ya. Lanjut, yang ketiga kalian download yang namanya, nah ini nih. Nih ya, Microsoftnya
Ini penting sekali. Apabila kalian tidak download ini atau kalian tidak menginstal ini, maka akan sering terjadi error ya di komputer kalian ataupun laptop kalian ya, hasil dari instalannya. Nih, kalian bisa langsung cek aja di Microsoft ya. Bagi yang belum tahu, silahkan lihat video-video saya sebelumnya ya. Di situ sudah saya terangkan bagaimana cara mencari Microsoft. Ya, net frameworknya, visualnya, ya, semuanya ya. Oke, ini yang ketiga. Lanjut, yang keempat. Yang keempat, langkah selanjutnya yang kalian install adalah Office. Ya, Office. Di sini kalian bisa menggunakan Office 2007, Office 2010, dan seterusnya. Ya, Office. Nah, setelah Office apa lagi? Setelah Office baru kalian install yang namanya internet. Ya, internet itu seperti kalian menggunakan apa? Mozilla Firefox atau Google Chrome ya. Itu silahkan kalian install. Setelah internet seperti Mozilla atau Google Chrome ataupun yang lainnya yang kalian sukai lah, terserah. Langkah selanjutnya, langkah yang kelima, yaitu kalian install yang namanya IDM, Internet Download Manager ya. Nah, bagi kalian yang belum tahu Internet Download Manager nih, simak video saya sebelumnya. Oke, lanjut langkah yang keenam. Langkah yang keenam yakni kalian install yang namanya multimedia. Multimedia itu seperti apa? Seperti umpamanya Winamp ataupun video, terserah kalian mau menggunakan video apa, mau menggunakan KMP player boleh ya. Winamp, KMP player atau GOM player ataupun yang lainnya, terserah kalian mana yang kalian sukai. Ya, kalau saya di sini saya lebih cenderung menggunakan KMP player ya, karena sangat ya mudah ya. Nggak begitu sulit dan penampilannya pun oke banget, apalagi ketika nonton di rumah menggunakan speaker aktif ya. Wow, luar biasa banget menggunakan KMP player. Oke, langkah selanjutnya setelah multimedia yakni yang kalian install adalah other ya, maksudnya lain-lain. Kalian bisa menginstal Adobe Reader atau CC Cleaner-nya, Flash Player nih ya, Flash Player ya. Flash Player ini sangat penting juga, Adobe Reader, CC Cleaner, terus PDF ya, Picasa. Picasa ini untuk foto ya, terus Ultra ISO, terus Your Uninstall ya. Your Uninstall ini penting juga. Nah, inilah langkah-langkah yang kita ambil setelah kita melakukan install ulang Windows ya. Nah, ini langkah-langkahnya. Agar apa? Agar kalian umpamanya apa yang drivernya, nantilah driver laptop yang nggak bisa, nanti akan terjadi biasanya error ya. Jadi saya usahakan yang langkah pertama yang kalian ambil itu adalah install terlebih dahulu drivernya ya. Jadi oke ya semua, insya Allah bisa dipahami ya. Nah, bagi kalian yang kurang paham, belum mengerti atau tidak tahu, kalian bisa komen di bawah ya. Nanti insya Allah kita sama-sama saling bantu ya. Kalau umpamanya sering terjadi crash ataupun apa yang terjadi pada laptop ataupun komputer kalian, insya Allah nanti kita sama-sama saling membantu. Tapi ya jangan lupa ya, langkah step by stepnya tadi yang telah saya beritahu, ya itulah caranya agar insya Allah tidak akan terjadi crash di laptop ataupun komputer kalian ya. Oke, sampai di sini dahulu ya. Sebelum saya closing video ini, sebelum saya tutup video ini, ada baiknya bagi kalian yang belum subscribe ya, saya ulangi lagi. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu ya. Seperti biasa, klik like, share, dan komen di bawah ya. Berbagi kita, saling berbagi, indahnya berbagi.
Apabila ada baiknya, itu semata-mata datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila mana ada kekhilafan, mohon dimaafkan ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali sobat-sobat Combro dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sukses selalu.